semuanya, namaku Suci Rindia Kaswari. Aku mahasiswa PENS, jurusan Sistem Pembangkit Energi tahun 2021. Gimana sih PKM itu? Emang PKM itu apa sih? PKM itu kayak wadah kreativitas gitu. Kalau kita memandangnya dengan sisi yang sempit, kreativitas itu sebatas itu aja. Tapi Iya. dalam PKM itu bidangnya itu dibagi-bagi lagi, banyak. Luas banget ya. Yes, tapi ada dasarnya. Untuk membuat suatu kreativitas itu, pastinya kita butuh permasalahan yang diangkat dan diselesaikan dengan kreativitas kita. Tuh. Dari awal aku tuh cuma jadi reporter kampus yang meliput semua kegiatan di PENS. Di akhir tahun, aku inget banget aku pernah bilang ke diriku sendiri, kalau tahun depan aku akan jadi peserta di semua kegiatan yang aku liput tahun ini. Jadi kayak itu benar-benar buat motivasi aku untuk ikut semua hal. Walaupun sebenarnya di awal gagal, yang penting kita itu udah tahu medannya itu seperti apa. Siap. Jadi yang penting kita mencoba, walaupun gagal, di kesempatan berikutnya baru kita usahakan maksimal karena kita udah tahu Betul. medannya. Betul. Jadi kita udah tahu sela-selanya itu di mana. Halo Sobat Siniar, kembali lagi di Siniar Pens. Halo. Tapi kayaknya nggak cuma ada Sobat Siniar ya di sini ya. Sekarang kita akan ada Sobat apa? FKP Jatim. Halo Sobat Politeknik. Pasti ini karena teman-teman semuanya udah pada muak ya melihat muka teman-teman siniarku yang selalu menjadi host. Jadi makanya kita collab dengan FKMPI Jatim gitu. Mungkin bisa kita kenalan dulu ya, karena kalau aku kan udah tahu nih, namaku Anissa Rafa sebagai host di sini dan Oke. dan siapa? Dan kenalin, nama aku Alexa dari FKMP Jatim bidang profesi dan keilmuan. Salam kenal ya Mbak Alexa. Oke, Mbak Rafa. Tapi nggak cuman hostnya aja nih ya kan. Ya benar, Mbak. Sekarang kita juga kedatangan narasumber dari FKMPI juga, tapi yang lawas. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Oke. Silakan Mbak Suci. Halo semuanya, selamat siang ya ini ya, masih siang ya? Iya, masih Mbak, siang. masih siang. Yes, gimana nih hari ini? Kabar kalian? Oh, Karena aku baru join ya. kayaknya ini yang hostnya kebalik ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kabar kita sih baik-baik aja ya. Ya, tapi Mungkin karena hari siang sih, Mbak. iya, siang puasa. Biasanya kan kita lemah, letih, lesu, tak berdaya gitu ya. Aduh. Tapi it's okay. Kalau Mbak Suci sendiri gimana? Ya baik sih, karena kita harus tetap produktif ya walaupun puasa. Wajar. Dan kita bareng-bareng wanita produktif. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita aminin ya teman-teman. Nah, mungkin bisa kenalan nih, Mbak Suci ini kan kita udah tahu namanya Mbak Suci ya. Iya. Terus di sini sebagai apa? Kita mau bahas apa nih, Alexa? Nah, di sini tuh kita mau bahas tentang PKM Talk. Dan temanya sendiri tuh tentang PKM dari kreasi hingga prestasi. Jadi mungkin Mbak Suci kan juga sebagai lulus PKM, jadi mungkin Iya. kayak bisa diceritain Mbak ke teman-teman juga. Jadi hari ini kita pertemuannya saya sebagai mantan anggota FKMPI Oh gitu. dan sebagai mahasiswa yang lolos PKM, gitu. betul. Oke, diterima deh. Multi talent. Ayo silahkan dikenalin personal brandingnya gimana Oke. sih Mbak Suci nih? Oh, ditantang gitu. Oke dong. Oke, kenalin semuanya, namaku Suci Rindia Kaswari. Aku mahasiswa PENS, jurusan Sistem Pembangkit Energi tahun 2021. Jadi aku sekarang semester 8, semester akhir. Waktunya untuk fokus ke tugas akhir malah diajak ke sini sama teman-teman. Tapi kan kita bisa seru-seruan bareng. Kita harus mengulik mahasiswa berprestasi di PENS gitu loh. Waduh, kok udah di-spill dulu. Jadi sungkan saya. Salah satu mahasiswa berprestasi di PENS. Karena kan masih banyak sekali kan mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang ada di Pastinya. PENS Bener-bener. gitu. Jadi dengan adanya Mbak Suci di sini tuh kita bisa apa ya? Sebelum lulus ya kan? Iya. Sebelum lulus kita mau kulik-kulik apa aja sih yang Mbak Suci alami di PENS ini atau di luar PENS gitu. Oke, mungkin dimulai dari kegiatanku dulu ya selama Iya, kuliah iya. ya. Mungkin orang-orang bilang aku ini orang sibuk. Padahal sebenarnya tuh nggak sesibuk itu. Cuma emang kegiatanku banyak karena aku nggak mau fokus di satu hal. Jadi aku mau berkembang di banyak hal. Dari dulu tuh pertama dari awal itu aku udah ikut PKM.
Terus aku ikut INT juga, Ibis Widih. News and Network Team sebagai reporter gitu. Terus tahun 2022 ikut PKM tadi, sama aku join di FKMPI daerah Jawa Timur di staf kepemudaan. Semuanya diikutin ya Iya, teman-teman. diikutin ya Mbak ya. Nah, setelah jadi fungsi Oda itu, aku ikut BEMPENS di bagian Badan Koordinasi FKMPI di PENS gitu. Jadi kadang masih ikut forum-forum FKMPI di daerah maupun di nasional kayak gitu. Terus ikut PKM, terus magang, terus TA gitu lah. Sampai sekarang semester 8 ikut kemarin ikut Pilmapres di PENS ini. Oh, dan lolos guys, menang guys. Waduh, ini gak boleh di-spoil dulu ya. Out of Topik, out of Oh, topic. oh ya. Kali ini kan kita mau bahasnya tuh prestasi Mbak Suci yang lain gitu ya kan Iya, ya. benar banget. Waduh, yang lain. Yang lain karena terlalu banyak Iya, teman-teman. bener banyak over. Ngomong-ngomong soal PKM nih, kan kemarin kita sudah ada edaran ya dari pemerintah kalau Iya. bakal ada PKM di tahun ini gitu kan. Nah, oleh karena itu sebagai apa ya, persiapan kali ya untuk mahasiswa-mahasiswa baru Iya, maupun bener. yang lagi pengen ikutan join gitu, biar lebih tahu gitu gimana sih PKM itu, emang PKM itu apa sih gitu kan. Jadi Iya. kita bener nih mengundang Mbak Suci sebagai orang yang berpengalaman sekali di bidang ini gitu ya kan. Mungkin bisa diceritain nih Mbak, di PKM itu ngapain aja, terus pengalamannya selama mengikuti PKM tuh gimana? Iya. Oke, jadi aku ikut PKM dulu tuh nggak sengaja sebenarnya. Sebenarnya pas tahun pertama kuliah, aku tuh ada janjian sama salah satu temanku di kelas untuk ikut lomba kayak essay atau artikel ilmiah. Tapi kita cari-cari lomba yang banyak, tapi gak serak. Akhirnya tahun 2022 awal, karena PKM itu kan dibukanya biasanya tuh akhir Januari atau awal Februari. Yang tahun ini kan telat kan hitungannya. Gitu, ditawarin lah, Suci ini ada cutting yang ngajak kita PKM gitu. PKM apa? GFT namanya, Gagasan Futuristik Tertulis. Oh ya gas deh, itu kan sama aja kan, soalnya Iya, sama. tertulis gitu. Iya. Jadi kita join sama cutting di prodiku saat itu. Join terus kayak enjoy aja gitu. Dan pas itu lolos untuk insentif karena PKM GFT itu masuknya ke insentif. Nah, di tahun itu juga karena aku reporter kampus kan, Widih. aku tuh ngeliput PIMNAS tahun itu. PIMNAS yang ke-35 di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan aku sendiri di sana ngeliput 2 tim dari PENS gitu yang lolos ke PIMNAS. Dari situ kayak aku mikir, kayaknya aku bisa deh sampai sini. Kayak gitu. Iya. Jadi setelah itu, Manifest. yes, bener banget, setelah itu aku tahun depannya join. Karena di tahun sebelumnya aku kan masih pemula gitu kan untuk di PKM. Jadi masih ngeraba-ngeraba dan masih kayak menggandoli dari dosen pembimbing sama katingku yang ngajak itu tadi. Nah, di tahun 2023 aku tuh nyoba bikin tim sendiri. Wih, Dan itu tuh di PKM yang beda bidang. Jadi PKM yang pendanaan gitu. Iya. Video gagasan konstruktif namanya pas VGK, itu. PKM VGK. Iya, bener banget. Aku jadi ketuanya, terus aku belajar PKM ini apa sih? PKM itu kayak wadah kreativitas gitu. Kalau kita memandangnya dengan sisi yang sempit, kreativitas itu sebatas itu aja. Tapi Iya. dalam PKM itu bidangnya itu dibagi-bagi lagi, banyak. Luas Oh, banget ya. jadi- Yes, jadi kreativitas kalian seperti apa yang kalian inginkan, tingkatannya seperti apa kan gitu kan. Kan kadang kalau fans itu lebih ke bikin produk gitu kan. Betul. Iya, Teman-teman tahu kan? Heeh. Namanya Nah. juga anak teknik. Iya, bener banget. Dan di PKM tuh hebatnya dibagi, maksudnya tingkatannya ada untuk PKM yang khusus prototype, ada PKM yang untuk karyanya emang produknya udah jadi dan siap untuk dipasarkan atau diproduksi secara massal gitu. Nah, karena aku emang passionnya di di reporter Iya, itu, bener. makanya aku milih video gagasan konstruktif pas itu. Soalnya pede banget nih depan kamera gitu kan. Iya, bener banget. Awalnya tuh konsepnya dibikin gitu, tapi endingnya full animasi gitu videonya. Dan pas itu tuh setahun kayaknya PKM itu maksimal 2, boleh ikut 2 dari PKM pendanaan. Pas itu aku ikut PKM VGK sama PKM KC, Karsa Cipta. Sama temenku yang PKM di tahun sebelumnya, yang lolos insentif itu. Aku ikut PKM KC, dia sebagai anggota, terus Iya. aku bentuk juga sendiri timku untuk PKM video gagasan konstruktif. Tapi yang KC itu kurang rezeki, jadi yang lolos cuma VGK aja tahun kemarin. Oh, jadi bisa ikut 2 gitu ya, Mbak? Yes, ketentuannya tuh setiap tahun itu beda-beda gitu PKM-nya. Kadang kita boleh ikut
yang kalau tahun 2024 kita boleh ikut 1 PKM pendanaan dan 1 PKM insentif. Sedangkan tahun sebelumnya 2 PKM terserah insentif atau pendanaan kayak gitu. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya. Soalnya Iya. kemarin sepertinya kayak gitu. Berarti emang apa harus jago-jago membelah diri ya? Iya, Pas benar. di tahun 2023 karena kan sama-sama pendanaan nih, sama-sama harus proper juga Oh, kan. iya, iya, Kalau iya. KC itu kalau nggak salah memang apa ya? Lebih ribet dibikin apa? Alatnya Alatnya, prototipenya. prototipenya gitu. Apa terus video gagasan konstruktif itu juga kita harus apa ya? Mantau juga nih gimana jalan atau alur Alur bikin dari videonya videonya. gitu kan. Jadi memang membelah diri banget ya tuh tahun 2023. Tapi itu kan masih kayak bikin proposalnya gitu kan. Karena kalau PKM itu kita punya kreativitas nih. Terus kita pengen kreativitas ini kita bentukkan sesuai bidangnya kan gitu kan. Jadi kita ajukan proposal apakah kreativitas atau ide yang kita ajukan itu make sense gitu untuk diberi dana dan direalisasikan sesuai luaran yang dicatat di proposal itu karena gitu kan. Jadi keberjalanan PKM itu kalau kalian didanai kayak gitu. Kalau tidak didanai ya enggak gitu. Oh nggak lolos gitu kan. Iya, bener banget. Nah, tahun 2023 itu VGK aku itu lolos sampai ke PIMNAS aja. Kita ikut ke sampai PIMNAS, tapi di PIMNAS gak dapet apa-apa. Kita pulang dan itu pas di mana ya? Di Undip tahun itu. Di Ponegoro, Unpad, Pajajaran. Pajajaran. Iya, sebenarnya banget. Nah, dari situ aku balas dendam nih. Tahun depannya aku gak terima. Apa ini aku masih kalah gitu kan. Emang kita tuh harus hidup dengan penuh ambisi teman-teman. Jadi kayak Mbak Suci ini kan, aduh ini hari ini kalah, besok kayaknya aku bakal menang deh gitu. Bukan bakal menang ya, harus menang ya. Oh, harus menang. Harus. Harus menang. Berarti emang PKM ini tuh membuat ide kreatif gitu ya. Bener. Yang dibalut dengan inovasi bener untuk banget. menunjang apa? SDGs yang ada di Indonesia gitu. Yes. Jadi karena ini kan kreativitas kan. Iya, Mbak. Kreativitas itu kalau kita kulik artinya itu punya titik keunikan yang berbeda dari yang lain. Betul. Dan itu yang harus ditekankan di PKM ini. Tapi ada dasarnya. Untuk membuat suatu kreativitas itu pastinya kita butuh permasalahan yang diangkat dan diselesaikan dengan kreativitas kita. Makanya apa tujuan dari PKM ini? Kalau kalian tanya tips lolos pendanaan proposal gitu kan. Bahkan aku tekanin bahwa gagasan kalian itu harus menyelesaikan permasalahan yang kalian angkat. Dan harus make sense, masuk akal. Kalau kita lihat tuh ada yang namanya SMART. Kalian Apa? pernah belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu gagasannya harus smart. Oh, yang ini kayak kalau misal Miserable. iya, terus- miserable, gitu. Kalian belajar di itu LKMM kalau Iya, nggak di salah. LKMM. Yes, itu tuh harus dipenuhi. Karena kalau nggak terpenuhi, gagasan kalian tidak make sense untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu kemarin tuh masalah di PKMKC-ku yang nggak lolos pendanaan. Oh. Itu kayak masih agak ngambang gagasannya untuk menyelesaikan permasalahannya saat itu dan sebenarnya nggak tuntas gitu nyelesain permasalahannya. Makanya nggak rezeki untuk lolos kayak gitu. Itu bisa buat evaluasi juga ke Iya, depannya iya, kayak iya. gimana. harus tepat guna lah ya. Yes, benar sekali. Dan memang apa ya? Kalau misalnya kan biasanya teman-teman ini kayak kalau punya ide ya liar-liar aja ya kan. Yes, ide-ide aja Iya, gitu iya, kan. ide Nggak aja. tahu idenya buat apa gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang baru terjun gitu kan mikirnya yang penting bermanfaat. Nah, tapi kita nggak Yes. tahu bermanfaatnya Manfaatnya buat itu siapa dan di mana. Nah, itu makanya harus dispesifikasikan. yes, benar. Karena kalau semakin spesifik, semakin jelas tujuan dari gagasan itu apa, kayak gitu kan. Kan kemarin tuh makanya dari PKM pun banyak bidang untuk membagi itu. Kalau di gagasan dari kita, ada gagasan konstruktif untuk video dan ada gagasan futuristik untuk artikel tertulis. Iya. Nah, itu jenis gagasannya pun beda gitu. Beda spesifikasi gagasan yang mereka maksud itu seperti apa. Yang futuristik itu yang gagasannya besar, yang bisa dicapai atau direalisasikan dalam waktu yang lama di Indonesia. Sedangkan kalau konstruktif, gimana gagasan itu membangun dan tidak memerlukan waktu lama untuk membangun gagasan itu, untuk merealisasikannya kayak gitu. Itu pun udah dibedain loh sama PKM. Iya, Jadi kayak kita mau gagasannya itu seperti apa. Iya, Ini loh, iya. udah ada wadahnya kayak gitu kan. betul. Berarti Harus tempat milih. iya sih, karena udah dibagi harusnya memang kita harus melihat pedomannya dengan ini ya. Bener banget. Pedomannya itu penting banget sih. Penting banget. Karena di PKM tuh kalian bener-bener diajarin gimana caranya kalian nurut sama aturan.
Kayak karena kalau seumpama dari kasusku itu ternyata VGK aku tahun 2023 yang lolos PIMNAS itu nggak sesuai sama gagasan yang dimau di VGK. Ternyata itu gagasannya lebih ke futuristik. Jadi makanya tidak bisa kayak gitu. Karena salah kamar lah hitungannya Iya, seperti iya, itu. benar, Jadi benar, gagasanmu betul. harus masuk kamar yang sesuai sama gagasanmu itu tadi. Oh, jadi Hmm. berpengaruh banget ya, Mbak. Yes, apalagi proposal. Kan di pedoman itu ada aturan rata kanan kiri untuk Iya. penulisan proposal. Nah, kalian kalau ada satu paragraf pun yang nggak rata kanan kiri, itu bakal masuk pertimbangan banget gitu. Bahkan bisa nggak dilolosin kayak gitu. Sedetail itu. Bener banget. Tapi menurutku itu positifnya sih, karena kita kan memang dimanapun kita Iya. kan harus mengikuti Iya. aturan yang Aturan yang berlaku. ada. Betul, bener banget kayak gitu. Berarti untuk pembuatan proposal itu emang harus seteliti itu. Yes, benar banget. Apalagi untuk menganggarkan anggarannya, Iya. persentasenya, maksimal berapa kayak gitu. Itu kan kita nggak tahu nih Mbak. Misal ke bikin proposal, ya kan. Bikin proposalnya itu harus langsung sebikin anggaran-anggarannya nggak? Atau kayak ya udah kita bikin dulu videonya baru kita anggarin kayak gitu. nggak bisa. Nggak bisa, harus. Iya, anggarannya dulu. Kan Oh, kita selalu diajarin nggak sih kalau mau membuat sesuatu harus Iya. direncanakan dulu. Oh, Rencananya iya, seperti iya. apa? betul. Karena harus ada plan B, manajemen resiko, Mm-mm. gimana gitu kan. Dari situ di proposal itu semua sudah ada anggaran yang kalian butuhkan untuk membentuk bentuk realisasi dari gagasan kalian Iya. bidang apapun itu harus jelas. Seandainya kalau Keren. misalnya kita udah dapat pendanaan nih sekian gitu kan. Terus ketika kita membuat bukan gagasan, membuat karya atau mungkin video realisasinya itu harus bukan harus membutuhkan banyak biaya lagi gitu. Itu gimana? Nombok atau gimana? Itu mungkin bisa diatasi setiap tim ya gimana? Karena kalau dari pedoman itu kan maksimal 10 juta kan. Oh, maksimal Itu kan 10 juta. pastinya kita bisa merengreng itu apa? Merancang gitu Merancang. Iya, kan. merancang. Produknya itu seberapa sih? Butuh berapa dana gitu kan, maksimal 10 juta. Berarti Iya. ini tuh butuh teknologi yang seberapa tinggi atau kayak gimana gitu kan. Betul. Itu bisa gimana caranya kita mengaturnya, dan itu merupakan ilmu manajemen dari PKM ini. Gimana cara kita manage itu. Dan itu pun sudah ada aturannya di pedoman, kalau kita beli barang yang habis pakai itu maksimal per barangnya 1 juta. Dan itu mungkin bisa diperhatikan lagi, karena kalau kita mau buat alat yang lebih canggih dengan dana yang sedemikian, dengan aturan yang sedemikian, apakah make sense gitu kan? Iya, betul. Apakah masuk akal kayak gitu. Berarti ini bakal masuknya ke pas bimbingan gitu nggak sih? Iya, bener banget. Oh, oke. Gitu. Kalau dari semua yang diceritain sama Mbak Suci ini kan kayak wah, gila sih. Itu dari 2022, 2023. Terus yang baru itu 2024. 2024. Tuh. Wah, itu yang paling Itu yang rezeki perjuangan banget berdarah-darah sih. Terus gimana tuh? Kayak rezekinya bisa sampai ke sana terus dapat gold medal sama silver. Sebenarnya itu tuh hal yang paling, ya kalau yang gold medal untuk Iya. PKM VGK itu paling diusahakan, karena emang aku udah masang strategi dari awal, nyusun proposal sampai PIMNAS itu udah aku rancang semua strateginya. Tapi untuk yang GFT itu benar-benar di luar ekspektasi. Hah, ini beneran dapet gitu. Soalnya kayak wah, maksudnya mungkin ya GFT yang tahun ini karena itu merombak atau gimana ya, menggagas ulang untuk VGK aku yang tahun kemarin dengan pembaruan gitu. Dan itu tuh mungkin rezeki dari yang tahun kemarin kayak gitu. Makanya terus tahun ini kita dapat rezeki untuk pendanaan PKM VGK, terus kita lanjutkan untuk pendanaan dan lain-lain, dan lolos PIMNAS. Itu benar-benar usaha banget. Karena aku sambil magang pas itu. Tuh kan. Yes, aku magang. Orang ini tuh terlalu terlalu OP, overpower gitu kan. Lagi magangnya di mana kalau boleh tahu? Kalau pas nyusun proposal itu aku Iya. magang di Sumbawa, di Nusa Tenggara Barat. Bayangin guys, padahal timnya di Surabaya. Yes. Mereka Timnya di Surabaya LDR, ngerjain PKM LDR itu gimana maksudnya gitu loh. Itu benar-benar PR karena ikut dua juga kan, PKM Iya. VGK sama GFT, dan sambil magang. Dan pas itu tuh aku daftar kegiatan lain kayak gitu. Maksudnya masih ada kegiatan lain. Tapi kayak
ya udah, tapi memang ini yang aku mau karena tahun kemarin kan balas dendam gitu kan, Iya, karena ikut betul. PEMNAS terus kalah gitu. Gimana caranya tahun ini aku menang gitu. Jadi dari awal bikin proposal itu aku udah rank aku butuh orang yang seperti apa di PKM ini. Aku butuh peran yang seperti apa kayak gitu. Jadi itu termasuk strategiku untuk Iya ke sih. PIMNAS dan sampai lolos medali emas dari awal. Gimana caranya dapat sumber daya yang sesuai sama PKM yang aku butuh. Jadi sampai akhir itu gimana ya? Mereka tuh tetap bisa melakukan kegiatan mereka di luar PKM Di luar ini. PKM. Jadi PKM nggak terlalu mengganggu atau membebani di mereka gitu. Bahkan Iya. sampai PIMNAS Betul. kayak gitu. Dan ini nggak sih untuk cara kita memilih timnya itu, apakah kita harus mengenal dulu orangnya, atau ya udah aku ngelihat kamu baik terus ya udah gitu. Cara untuk mendapatkan timnya itu kayak gimana kalau boleh tahu, Mbak? Karena PKM ini program yang paling panjang ya di mahasiswa ini, hampir setahun gitu kan. Iya. Jadi kalau saran dari aku mending sama orang-orang yang udah kenal gitu. Kenal dan kamu percaya kalau mereka tuh bisa bekerja sama dengan baik. Betul. Karena ini bukan kerja sendiri dari awal sampai akhir, harus ada kerjasama. Karena itu termasuk kayak halangan atau hambatan dari teman-teman PKM itu membernya hilang-hilangan gitu kan. Iya, betul. Dan itu ada. merupakan suatu yang sangat membebani kita, gimana caranya nggak ada yang hilang kayak gitu. Makanya kalau tips dari aku, mending kalian cari yang kenal dan kalian percaya dan capable lah untuk kalian ikut di tim kalian gitu di PKM Iya. kayak gitu. Jadi keberlanjutan, terus tugasnya jelas seperti apa. Jadi dia jalan di jalan yang lurus dari awal sampai akhir. Nah, gimana caranya jalan yang lurus itu saling menyambung gitu kan. Itu tugasnya dari ketua tim itu tadi. Gimana cara menyambung jalan-jalan dari mereka yang hitungannya kalau orang lain lihat secara awam itu jalan sendiri, Iya. melakukan Iya, tugasnya sendiri gitu Iya, kan. sendiri. Ya, jadi gimana ketua tim itu nyambung itu semua kan, karena kalau tugas yang ini nggak bisa dijalanin kalau yang ini belum selesai, kadang kayak gitu. Iya. Jadi itu merupakan PR banget bagi kita gimana jalannya program PKM ini tetap berkelanjutan, tetap baik, tetap saling komunikasi dan tetap saling saling melengkapi kayak gitu. Dari awal untungnya Iya. anggota yang aku dapat itu nurut-nurut gitu orangnya. Jadi benar-benar kayak Nurut-nurut semua ya. kamu bagian ini deadline-nya ngerjain ini tanggal sekian. Kayak mereka tuh nurut gitu. Kalau ada hambatan mereka bilang kayak gitu. Jadi masih bisa jalan terus. Bahkan di PIMNAS itu kan aku sambil magang yang kedua kan Iya. di Sukabumi. Jadi tetap LDR mereka bertiga di Surabaya dan aku di Sukabumi. Jadi aku jelasin gimana aku dari jauh kayak ngasih instruksi gini kayak gitu. Setiap Tapi- hari Zoom meeting ya. Nggak setiap hari juga sih. Jadi kayak gimana aku ngaturnya itu, tetap aku kasih batasan-batasan itu tadi. Aku kasih job desk sesuai kemampuan kalian. Jadi mereka walaupun udah lolos PIMNAS, mereka masih bisa melakukan kegiatan di luar PKM ini. Jadi untuk presentasi khusus aku, yang tanya jawab siapa, yang khusus video siapa, untuk konten siapa, kayak gitu. Jadi tetap jalan lurus, tapi nanti dikumpulkan jadi satu sama ketua. Gimana caranya ini jalan bareng, tapi tetap dengan jalan lurus masing-masing kayak gitu. Betul, Itu emang merupakan strategi. Bener-bener, berarti ketua itu harus selektif, tapi tetap aja ketuanya itu yang istilahnya ngarahin gitu, Iya, ngarahin. yang Bener berperan banget. lebih berperan lebih gitu, Krusial juga. krusial juga. Dan kalau misalnya ketuanya juga males ataupun hilang-hilangan, Iya, nah bener. pasti anggotanya juga hilang-hilangan. Tapi Yes. kalau ketuanya kayak Mbak Suci nih ya, Waduh. itu pasti anggotanya juga ya udah ayo Mbak, nggak apa-apa. Kamu jangan sampai aku ketuain ya. Saya kayak nangis-nangis dikit tapi yang penting dikerjain gitu kan. Yes, ya. benar banget. Pokoknya selesai tuntas gitu kan. Soalnya ini kan termasuk sebenarnya agak negatif, itu termasuk ambisiku gitu kan untuk dapat iya. medali emas di PIMNAS gitu. Jadi aku gimana caranya biar ambisiku ini tidak terlalu membebani anggotaku kayak gitu. Jadi iya. tetap strategi dari aku tuh kayak tadi itu. Jadi mereka tetap enjoy ngejalanin dari PKM ini, terus mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kelihatan banget sih memang kayak Mbak Suci ini tipe-tipe ketua yang menyejahterakan Oh, anggotanya gitu. gitu loh, kayak ya BTW Emang nggak punya uang receh ya?
Aduh, ini bukan meninggi-ninggikan gitu bukan, tapi emang Oh. kayak kelihatan aja gitu loh melihat dari tim-timnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa kepoin kali ya IG-nya Mbak Yes. Suci ya kan. Terus bisa ngelihat timnya di tahun kemarin gitu. Itu emang orang-orangnya kelihatan baik-baik gitu. Kok ada gini ya, Mbak? Oh iya, kan baik di mata kita kan. Iya. Kan nggak tahu di mata orang, tapi Waduh, baik kok kok. gitu. Tapi baik. Serius baik. Buktinya medali emas ya kan? Iya kan, karena kalau misalnya nggak ada perjuangan dari ketua maupun anggota-anggotanya, kita nggak akan bisa mendapatkan ambisi itu tadi sih. Yes, Iya, benar benar. banget. Keren banget. Aplaus dulu. Terima kasih, terima kasih. Ini apresiasi untuk Mbak Suci yang sudah sekeren ini gitu. Baper banget. Ya, tapi dari semua pengalaman, semua percobaan ya kan, dari 22, 23, 24 finalnya kali ya. Itu menurut Mbak Suci apa yang paling susah gitu untuk Tantangan. dilewati tantangannya Tantangan terbesar. ketika PKM gitu. Mungkin bikin proposalnya atau nyari ide gagasannya atau justru ini koordinasi dengan Tim. tim maupun eksternal gitu Benar. kan. Heeh. Kalau hambatannya itu lebih ke diri sendiri sih kalau di aku. Aku kan tipe orangnya kan gimana ya? Kayak mungkin negatifnya tadi yang penuh ambisi gitu Iya, kan. benar. Jadi gimana caranya ini jalan dengan baik banget dan sesuai rencanaku kayak gitu kan. Jadi gimana caranya ngatur emosi, terus gimana caranya memahami perasaan dari teman-teman anggota timku, gimana caranya tahu kesibukan mereka seperti apa, terus kayak membaginya itu seperti apa. Jadi itu kan untuk membagi job desk kan kita harus lihat itu juga kan, kemampuannya segimana, terus Betul. waktu luangnya seperti apa, kesibukannya apa aja kayak gitu. Oh, iya, Itu iya. tuh jadi hambatannya tuh ada di diriku sendiri. Karena aku tipe orang yang perfeksionis. Perfeksionis. Emang perfeksionis tuh bagus, tapi kadang kayak penyakit gitu. Yes, bener banget. Jadi kan kita boleh perfeksionis tapi tetap harus lihat keadaan gitu kan. Betul. Iya, benar. Teman-temannya seperti apa, lihat emosi mereka seperti apa kayak gitu. Jadi hambatannya lebih ke diriku sendiri ngatur itu semua. Dan untungnya dari PKM 2024 tuh aku belajar banyak gitu dari teman-teman anggotaku. Karena anggotaku tuh bener-bener kayak senurut itu gitu. Maksudnya kayak aku jadi merasa bersalah. Kenapa kalian Anggota nurut yang mana sekali? ini? Ini kayaknya Semuanya oh bener-bener. semuanya gitu. Oh, dua tim ini kan nurut semua gitu maksudnya. Untuk yang PKM GFT kan nggak ada keberjalanan program Oh, kan. iya sih, Jadi iya. yang berjalan program itu yang di VGK itu. Oh, gitu. Gitu. Berarti memang nurut-nurut semua ya. Yang nurut yang mana mungkin bisa di spill gitu atau semuanya nurut. Oh, semuanya nurut gitu. Dan untungnya tuh dari dosen pembimbing pendamping kami Bapak Sony itu juga mendukung banget gitu dan sangat sangat memfasilitasi lah. Kalau sama mama kita bikin logbook banyak banget. Kalau dihitung logbook kami tuh dibanding tim lain tuh kayak banyak banget sampai 100 gitu. Dan Pak Sony tuh dengan sabarnya menandatangani semua logbook itu gitu. Gak pernah bilang ini logbook kalian kok banyak sekali ya gitu tuh gak pernah. Tetap ditandatanganin ini kayak ini kurangnya kayaknya gimana kalau gini, gimana kalau gitu ya. Wah, Pak Sony ini dan Pak Sony itu dosen pendampingku dari tahun 2023 PKM-nya. Dan dua-duanya PKM-ku tahun 2024 itu juga dibimbing sama Pak Sony. Ini berarti nggak cuman mahasiswanya aja yang keren Iya. ya. Dosbimnya Dosennya juga. Nah, itu juga aku ngerasain kayak aku sama Pak Sony tuh dalam satu jalan yang lurus yang bersama gitu. Satu tujuan, Bro. Bener banget. Mahasiswa dan dosennya satu tujuan, Bro. Jadi kalian kalau misalnya kuliah terus ketemu sama dosen yang baik banget sama kalian, coba cari tujuan kalian sama apa enggak. Kali aja karena satu tujuan terus kayak Mbak Suci berprestasi bareng-bareng, Iya. enggak kan kita nggak tahu ya kan. Benar banget. Di hari ini gimana PKM-nya, di hari berikutnya gimana tugas akhirnya. Karena beliau juga dosen pembimbing tugas akhirku di fans gitu. Wah, berarti memang Satu dosen semua kegiatan. dari semua pengalaman Mbak Suci nih kan yang ngerasa kalau dirinya sendiri yang menjadi masalah gitu Yes. kan, daripada berarti kayak bikin proposal nyari ide gagasan tuh kecil ya menurut Mbak Suci. Sebenarnya untuk gagasan itu ada briefing dulu dari dosen pendamping Oh. kemarin. Kami diberi gambaran gagasannya itu seperti ini, nanti permasalahannya kayak gini, gimana kayak gitu. Baru dari kami itu mengembangkan gagasan itu gimana caranya untuk permasalahan yang diangkat itu tuntas kayak gitu.
Makanya kemarin tuh untuk permasalahan yang aku angkat itu aku kecilin lagi untuk pulau-pulau kecil terluar Indonesia dan elektrifikasi dengan bangunan apung itu tadi bernama Silektri. Oh, Jadinya iya. Silektri bentuk kapal terus dengan 3 pembangkit energi baru terbarukan kayak Betul gitu. betul. Iya, aku tahu kok yang Selektri ini. Soalnya kayak seru banget gitu loh. Dan mereka itu punya lagunya, guys. Cuman ya, Itu lagunya dinotis sama juru Pimnas loh. nah Juri iya, Pimnas Juri notice. Pimnas. Lagunya kalian bikin sendiri gitu? Enggak, itu kayaknya lagu dari kampanye atau gimana gitu. Dan itu dari Kemendikbud. Oh Wah, iya. bagus sekali gitu kata Iya. jurinya. Sampai dikasih gini. Terus kata si anggotaku salah satunya Hasnah namanya, vokasi katanya. Oh iya. Sedangkan Iya. kita politeknik sendiri di ruangan Pimnas itu. Wah, Gila sih. Itu mungkin bisa dibilang kayak yang gak mau GR, cuman kayak yang paling bersinar gitu loh. Karena kalau denger-denger dari cerita si Hasnah ya kan, teman-teman kita juga itu pas di sana itu orang-orang ketika ngelihat Selektri presentasi itu pada kayak gitu loh. Wah, bener. gila, kalah saing nih kayaknya gitu loh kayak. Bahkan yang tidur pun bangun terus ngeliat kita gitu. Iya. Dan itu kan aku presentasi sendiri kan untuk di Pimnas itu. Bener-bener kayak itu sebenarnya hambatanku juga di Pimnas 2 tahun terakhir. Itu pas presentasi aku kayak gak bisa maksimal gitu. Suaraku kayak gak terlalu bisa keluar kayak sekarang. Iya. Bahkan kayak agak nyendat-nyendat. Makanya pas itu tuh ada slide yang kelupaan juga pas presentasi. Langsung kayak pas selesai presentasi kan senyum kan langsung. Iya. Langsung gitu langsung hilang kayak Hasnah senyum gitu. Dan untungnya slide yang kelewatan itu aku tuh presentasi tetap dalam durasi waktu 10 menit pas. Wih. Walaupun ada yang kelewatan kayak gitu. Jadi kayak ini mungkin diselamatkan Iya, gitu dari iya, iya. overtime Iya, kayak iya, gitu. betul, Itu betul, betul. positifnya kayak gitu. Jadi setelah itu terus kita awalnya tuh briefingnya di awal kan ada persiapan 5 menit untuk presentasi Pimnas. Iya. Itu kita itu nyanyi gitu untuk persiapan. Seru banget terus habis itu itu. presentasi 10 menit terus tanya jawab kayak gitu. Sebenarnya kita kepo kan kayak lagunya apa sih gitu. Karena Iya. memang bener-bener se-fun itu membuat ciri khas tersendiri untuk Selektri gitu kan. Yes. Apalagi untuk teman-temannya Mbak Suci, teman-temannya timnya juga ya Yes. kan. Itu pada kayak wah, ini kayaknya bakal menang sih. Dan bener, menang guys. Jadi pada malam hari itu kan pengumuman Pimnas tahun lalu itu kan Iya. malam hari kan. Yes. Jadi kita kumpul dalam satu ruangan dan itu kayak nih ya, tunggu ya pas bagian VGK pasti menang kan. Awalnya kayak bronze gitu kan, bronze Yes. dulu terus silver dulu, itu kayak berarti ini perak apa emas Emas. sih ini pasti sih gitu. Dan bener langsung kayak VGK Suci Rindia sebagai ketua. Wow gitu. Dan itu tuh pas pengumuman aku kan dapat silver dulu kan untuk Iya. PKM GFT. Iya. Maju dulu lah ceritanya itu. Terus pas turun sama ketua timku yang GFT itu, udah kamu di sini aja. Setelah ini kamu dapat medali lagi. Gitu jawabannya. Beneran, jadi aku stay di depan panggung sama PKM Center di situ dan dia ngambil medali dan lain-lain. Terus pengumuman emas. Baru disebut PKM VGK. Pemenangnya adalah Politeknik. Itu aku langsung teriak karena Politeknik satu-satunya Satu. kita doang. Iya. Politeknik langsung di situ. Bener, PKM Centernya itu masih bingung ini Politeknik mana gitu. Iya, tapi Padahal kan masih udah belum pede baca. kan. Iya, soalnya Politekniknya cuma satu Iya, pas iya, itu. iya, Wah, iya. beneran ini beneran aku maju lagi gitu. Aku maju lagi akhirnya. Itu beneran udah keringetan banget banyak. Dan di sini tuh udah ada medali satu kan dan itu Iya. berat. Habis itu pas dikasih lagi tambah lagi satu. Dan anggota tim gue selamat gitu. Kayak terharu banget sih, apalagi orang-orang yang ngelihat dari rumah ya kan. Yes. Itu kan ditayangin di YouTube-nya UNER kan ya. Yes. Ya, ditayangin di YouTube-nya UNER tuh dan kelihatan banget Mbak Suci gitu loh, mukanya tuh. Itu udah hilang semua, skincare-nya udah hilang semua. Makanya aku gak ada foto proper kan pas itu. Wah, aku nyesel banget, harusnya aku foto dengan bagus pas itu. Muka aku udah Tapi itu keren banget sih. Memang sebuah perjuangan yang memang sangat-sangat terbayarkan di tahun Bener-bener. lalu itu. Dari Iya. 22, 23, wah. kayak setelah mengalami ini, maksudnya setelah mendapatkan penghargaan itu, sebenarnya aku tuh sadar Iya. bahwa sebenarnya mahasiswa PENS itu sangat bisa loh untuk hal ini kayak gitu. Betul. Sangat bisa untuk diusahakan ke sana gitu. Mungkin setelah
setelah adanya prestasi tahun 2024, tahun 2025 ini walaupun dibukanya agak telat kayak Iya. gitu, mungkin bisa di-push lagi gimana caranya biar dapat medali yang lebih banyak di PIMNAS tahun ini. Gitu. Begitu. Oke, kalau melihat dari semua pengalaman Mbak Suci kan pasti apa ya, sudah apa ya, kayak terstruktur lah ya. Mulai dari nol dulu nih, nggak tahu apa-apa. Terus kemudian belajar di 2023, jadi sedikit tahu gitu kan. Baru dibikin proper, lebih proper lagi nih di 2024. Itu kan pasti banyak apa ya, tantangan, banyak harapan gitu kan, yang memang terus dicurahkan di setiap perjalanannya gitu kan. Mungkin ada nggak sih dari Mbak Suci yang pengen disampaikan buat teman-teman gitu kan, pesannya kayak ini loh teman-teman, untuk untuk join ke PKM itu kalian harus gini gitu dan pastikan kayak gimana gitu. Silahkan. Ya mungkin Jangan nangis dulu ya, jangan. disundang. Jadi yang mau aku tekankan adalah karena memang aku tuh merintis semuanya itu dari awal gitu. Untuk semua kegiatan yang mungkin aku menangkan kayak Betul. gitu. Dari awal aku tuh cuma jadi reporter kampus yang meliput semua kegiatan di PENS. Dan suatu hari tahun 2022 itu hektik-hektiknya aku liputan. Betul. Di akhir tahun aku inget banget aku pernah bilang ke diriku sendiri, kalau tahun depan aku akan jadi peserta di semua kegiatan yang aku liput tahun ini. Aku bilang gitu. Jadi kayak itu benar-benar buat motivasi aku untuk ikut semua hal. Walaupun sebenarnya di awal gagal, yang penting kita itu udah tahu medannya itu seperti apa. Siap. Jadi yang penting kita mencoba walaupun gagal, di kesempatan berikutnya baru kita usahakan maksimal karena kita udah tahu Betul. medannya. Betul. Jadi kita udah tahu sela-selanya itu di mana. Dan sampai manapun kita itu udah termasuk perkembangan gitu kan, walaupun seumpama belum sampai finish banget. Dan di tahun berikutnya ada kesempatan lagi, ikut lagi. Dan kamu pasti lebih punya banyak celah untuk gimana caranya dapat yang lebih baik dari tahun kemarin. Karena kalau kalian lihat di perjuanganku di PKM ini, awalnya cuma lolos insentif, terus tahun kedua lolos sampai PIMNAS, terus tahun keempat sampai medali emas gitu kan. Maksudnya kayak semua itu nggak ada yang instan. Iya, Semua itu benar-benar. harus mencoba dulu, harus tahu medannya itu seperti apa, baru kita pasang strategi. Betul. Makanya manusia itu nggak ada yang suksesnya itu instan gitu. Harus mencoba dulu dari nol kayak Iya, gitu. betul. Mending menyesal setelah Mending mencoba. takut Iya, karena Takut gagal daripada tidak daripada- mencoba dan menyesal. Itu ada di postingan Instagramku. Oke, bisa dicek ya. Iya, bisa dicek di bawah sini atau di sini ya, silahkan ya, tolong editor. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak maju mundur pengen ikut Join. PKM ataupun masih bingung gimana, kalau aku pengen ikut Mbak tapi aku nggak tahu idenya kayak gimana atau nggak tahu timnya mau ambil Kayak siapa gimana. gitu kan, nggak apa-apa, coba dulu kalian datang ke PKM Center gitu kan, bisa ya. Iya, biasanya kalau udah ada udah launch gitu Iya, kan ada pemberitahuan tentang Iya. PKM itu, dari PKM Center itu udah ada usaha-usaha kayak gimana caranya kalian dapat anggota tim, gimana ada bisa brainstorming gagasan dan lain-lain kayak gitu. Betul. Itu mungkin bisa dimanfaatin. Yang penting kalian mau mencoba dulu Nah, seperti apa. itu poinnya guys. Kalau misalnya kalian takut terus nggak mau coba, kapan kalian bakal majunya? Kayak Mbak Suci kayak gini loh. Maju terus sampai nabrak. Oke, wah tadi pasti ini sih teman-teman semua udah punya gambaran yang lebih jelas lagi ya Iya, lebih- tentang PKM ya kan. Bener. Lebih proper untuk mempersiapkan semuanya, terus kemudian cara dapet timnya kayak gimana udah dijelasin semuanya sama Mbak Suci secara rinci. Mantap. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman gimana? Apakah masih penasaran atau mungkin masih bertanya-tanya gimana? Apakah kita bisa melewati semuanya ketika PKM jalan, kuliah juga jalan gitu kan? Tapi Organisasi jalan. organisasi jalan, gitu. Kuliah pun jalan. Jalan semua. Jadi ya sampai bisa dapat apa yang kita inginkan gitu. Bisa kalian cari tipsnya ya di IG-nya Mbak Suci gitu. Waduh. Iya, @sucirindia ya. Sucirin dia karena memang Mbak Suci ini sangat menginspirasi banyak orang ya. Terima kasih ya. Amin. Baper sekali. Masya Amin. Allah. Semoga obrolan kita hari ini tuh jadi punya Bermanfaat. bermanfaat, terus
bikin kalian mempunyai gambaran yang lebih jelas lagi tentang PKM gitu kan. Jadi thank you banget ya Mbak Suci sudah Sama-sama ya. datang di podcast kita hari ini, dan juga buat teman-teman. Puasa-puasa juga. Kasihan kan Kasihan akunya apa kalian sendiri? kita ya, Iya, kita karena setelah ini ya udah gitu masih siang bro, belum buka ya kan. Dan Sama. terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video kita kali ini. Seru banget kan obrolannya kan Alexa. Aduh, Iya, seru banget. kita dapat banyak insight seru nih dari Mbak Suci. Semoga makin banyak mahasiswa yang ikut PKM ya, join Yes. terus Dan dapat medali di dan dapat Pemnas tahun medali. ini. Betul. Kapan lagi anak teknik ya kan, anak teknik, anak politeknik Iya. dapat medal ya kan. Dari PKM. Tuh kan. Jadi terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode siniar berikutnya. Jangan lupa untuk follow kita di TikTok, Instagram maupun Spotify. Terima kasih udah nonton dan Sampai jumpa di episode selanjutnya. bye bye.